Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwan Mausa dengan nomor NIM 28921500317. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Digital Bisnis yang diampu oleh Bapak Joni Tasmanto SEMM dengan materi Digital Bisnis. Di slide pertama ini pasti teman-teman bingung, apa itu bisnis digital? Bisnis digital adalah seluruh jenis usaha yang penjualnya produknya dilakukan secara online, baik itu melalui website ataupun aplikasi. Salah satunya contohnya adalah e-commerce. Slide kali ini yaitu bagaimana cara pemasaran digital. Di sini terdiri ada 5 poin. Yang pertama, menentukan target pasar dan pilihan produk. Nah, sebelum teman-teman mau melakukan mendirikan suatu usaha, teman-teman harus tahu dulu nih targetnya, pemasarannya itu harus apa dan produknya harus seperti apa. Yang kedua yaitu memilih produk yang menjadi solusi terbaik. Nah, teman-teman sebelum melakukan penjualan, melakukan suatu pemasaran barang, teman-teman harus memilih produk yang tepat dan bisa terjual pemasarannya. Nah, yang ketiga itu membangun website. Nah, di sini sangat penting lagi untuk dunia pemasaran digital harus mempunyai website. Nah, teman-teman harus terterakan tuh penjualan yang harus dijualkan itu. Nah, itu harus tertera di dalam website supaya teman-teman memudahkan untuk mencari apa yang kita penjualkan mudah gitu. Yang poin keempat yaitu membangun media sosial. Nah, media sosial ini yaitu basic digital, itu yang sangat digunakan oleh semua orang. Yang kelima itu gunakan SEO atau CM dan social media ads. Nah, SEO itu sama seperti aplikasi, sama seperti kayak website, dan CM juga seperti sama kayak website untuk memudahkan mencari suatu searching atau suatu artikel di dalam SEO tersebut. Yang ketiga yaitu apa saja yang termasuk digital marketing. Di sini ada 5 poin. Yang poin pertama yaitu Facebook Ads. Baik, teman-teman tidak asing lagi pasti teman-teman udah tahu tentang Facebook Ads. Yang kedua yaitu Twitter Ads. Yang ketiganya itu YouTube. Yang keempatnya itu Instagram marketing. Yang kelima email marketing. Nah, sekali ini 4 hal dalam strategis pemasaran itu. Yang pertama produk atau disebut produk. Yang kedua price yaitu harga. Yang ketiga place yaitu tempat. Yang keempat promotion yaitu promosi. Selanjutnya apa yang dimaksud bootstrapping atau seed funding dan venture. Bootstrapping strategis pengembangan usaha yang mana sang pendiri atau pemilik dari usaha tersebut memilih untuk mengandalkan kekuatan internalnya. Yang kedua, seed funding adalah pendanaan berbasis ekuitas, di mana seorang investor menginvestasikan dana kepada perusahaan selama tahap awal sebagai pertukaran dengan saham dari perusahaan tersebut. Yaitu venture adalah modal usaha dalam membentuk uang yang diberikan kepada startup yang dianggap memiliki potensi untuk berkembang pesat. Nah, teman-teman, apa alasan memilih bootstrapping? Yang pertama yaitu pelaku usaha kurang memilih pengalaman dalam merumuskan rencana bisnisnya. Yang poin kedua yaitu berusaha untuk tidak menghabiskan waktunya dalam mencari investor. Yang poin ketiga yaitu kurangnya keterampilan dalam melakukan promosi produk serta kontak dengan menyuplai. Yang poin keempat yaitu belum mengetahui cara mengumpulkan pembiayaan. Yang poin kelima mungkin tidak tertarik untuk berbagi pendapat dengan investor.
Kelebihan dan kekurangan bootstrapping. Yang pertama itu kolom kelebihan, yang itu ada bagi dua, yaitu mendapatkan, yang pertama mendapatkan pengalaman dari menggunakan uang pribadi dalam memulai bisnisnya. Yang poin kedua, pelaku bisnis berhak atas semua perkembangan dan ide yang ia gunakan selama membangun bisnisnya berlangsung. Yang poin ketiga, pembisnis pun lebih terbiasa untuk memecahkan masalahnya dengan hati-hati dan cukup baik dengan dana terbatas yang ia miliki. Yang kolom selanjutnya, kolom kekurangan, yaitu ada 3 poin juga. Yang pertama, cenderung memiliki kesulitan apabila permintaan melebihi kemampuan perusahaan untuk menawarkan atau menghasilkan produk dan layanannya. Yang kedua, yaitu hampir seluruh risiko keuangan ditanggungnya sendiri dan tidak membagi dengan investor yang berinvestasi dalam mendukung pertumbuhan perusahaan. Yang poin ketiga, modal yang terbatas dan kurangnya investasi. Apa yang dimaksud strategis patching? Strategis patching adalah proses strategis di mana eksekutif perusahaan secara rutin memetakan kembali bisnis untuk mengubah peluang pasar. Slide selanjutnya yaitu bagaimana strategis patching agar efektif. Yang poin pertama yaitu dalami masalah klien menggunakan data. Yang poin kedua, informasi dalam penyampaian Anda. Yang poin ketiga, menggunakan visualisasi. Yang poin keempat, sampaikan facing dengan jelas. Yang poin kelima, tonjolkan poin menarik di bagian awal presentasi. Yang poin kelima, jangan berlama-lama. Yang poin ketujuh, akhiri dengan call to action atau bisa disebut dengan CTA. Jangan lakukan hal ini tidak ingin patching kamu tidak menarik. Di sini ada 3 poin. Yang poin pertama, struktur penyampaian kurang menarik. Yang poin kedua, riset kurang mendalam. Yang poin ketiga, informasi yang terlalu banyak diberikan. Nah, 3 poin ini itu tidak yang diinginkan oleh casting kamu yang tidak menarik. Apa itu pola pikir di era digital? Itu bisa disebut digital mindset. Nah, digital mindset ini adalah pola pikir yang berkaitan dengan kesadaran Anda sebagai manusia untuk memaksimalkan pemanfaatan peralatan ataupun teknologi digital yang tersedia. Apa saja digital mindset yang wajib dimiliki oleh pembisnis? Nah, di sini ada 3 poin yang harus dimiliki oleh seorang pembisnis untuk mengubah suatu digital mindset. Yang poin pertama yaitu melihat segala sesuatu sebagai peluang. Yang poin kedua, bermimpi besar dengan langkah kecil yang terus ditinggalkan. Yang poin ketiga, tidak ragu mencoba teknologi. Bagaimana tips agar terjadi kenaikan kelas usaha? Di sini ada 5 poin. Yang poin pertama yaitu memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk. Yang poin kedua, meningkatkan kualitas produk. Yang poin ketiga, meningkatkan kualitas layanan. Yang poin keempat, pilihlah lokasi bisnis yang strategis. Yang poin kelima yaitu jual produk via e-commerce. Seberapa pentingkah evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital? Sangat penting karena proses kegiatan untuk sampai pada suatu pendapatan atau perkiraan tentang value atau dari suatu perusahaan atau suatu pernyataan dalam usaha tersebut. Nah, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana nih perkembangan dari sebuah usaha, yaitu apakah perkembangan sesuai dengan rencana atau sebaliknya. Siapa saja pihak dalam penilaian usaha? Yang pertama, pemilik usaha. Yang kedua, lembaga keuangan. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, masyarakat. Hal apa saja yang harus dievaluasi dalam sebuah usaha? Di sini ada 4 poin. Yang pertama, harus posisi keseluruhan usaha. Yang kedua, kemajuan dan kemunduran usaha. Yang poin ketiga, langkah perbaikan dan pengembangan. Yang poin target usaha selanjutnya. Apa perbedaan P2P dan crowdfunding? P
pre-lending atau disebut juga P2P, merupakan platform di pinjaman online di mana perusahaan fintech bertugas sebagai penghubung yang menghubungkan pihak peminjam atau bisa disebut debitor dan pihak pendana atau bisa disebut juga kreditur. Nah, crowdfunding adalah pinjaman online yang mengumpulkan para perdana atau pemberi modal untuk mendanai usaha-usaha yang sudah terdaftar dalam suatu perusahaan fintech. Apa saja ide bisnis digital? Di sini ada 7 poin. Yang pertama yaitu bisnis dropship. Nah, yang kedua konsultan SEO. Yang ketiga bisnis kursus online. Yang keempat pengembangan dan desainer web. Yang kelima penulis lepas. Yang keenam pemasaran afiliasi. Yang ketujuh menjadi seorang influencer dan content creator. Alhamdulillah presentasi yang saya sampaikan sudah selesai. Mohon maaf kepada teman-teman kalau ada kesalahan pada diri saya dalam pengucapan baik secara tulisan maupun secara ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.